Kabeh ilmu iku iso urip nek dienggo napa? Tukaran. Dadi ya penting tukaran lho. Lah sampean takono kiai-kiai sing wani Gus Dur niku mergo dekne putu Mbah Khalil. Mergo dekne di sejarah Mbah Hasyim Asy'ari murite Mbah Khalil. Lah kula ora apal, kula sering jagungan mbek kiai-kiai. Ora ono NU kecuali utang jasa mbek Mbah Hasyim. Wis sing wani tukaran alasane Mbah Hasyim dhewe sing sebagai sumber NU murite Mbah Khalil. Lah dekne kadang sing wani putune Mbah Khalil. Nah, jare pondok Sido Kiri Mbah Khalil piyambak nate ngaji teng Sido Kiri, berarti tua putih Sido Kiri. Ora ono bare. Tapi itu penting. Artinya itu terungkap setelah tukaran. Lho nggih kula nu ngertos sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek Kiai Memun. Niku akhire terungkap sejarah. Gus Dur ngregani Mbah Mun mergo Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'eb. Mbah Mun ngregani Gus Dur uga Mbah Mun muridé Mbah Karim muridé Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari bae Gus Dur. Tapi Mbah Hasyim nate ngaji Mbah. Tapi ngono terungkap ya mergo tukaran, muga gak mboten. Jadi ya emang harus begitu. Paham gitu, terus itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu ya itu sama seperti yang dialami sekarang itu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada paham Soekarnoisme bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Jenenge Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, itu disingkat jenenge Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogja napa? Karto. Itu semua negeri napa? Islam. Ya paham, sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya wis duwete Pak Hasyim mbek Mega nasionalis religius iki sudah ditren. Angger duet senengane pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis terus wajib salat. Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan apa kena wong Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme. Apa nak wis kiai terus wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan, pembohongan secara publik. Kowe dibodhokno, sedurunge bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodhokno nggih napa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai
macam-macam. Ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi Presiden Yasa karena Mbah Hasyim Asy'ari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah. Karena keluarga militer. Apa meneh dekne mantune Sarwo Edi sing ra roh sapa? Perjuangane mertuane. Gak iso adol bapak ya adol mertuane. Pokoke sing dikena didol pokoke. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional sudah lewat para kiai itu takokno sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu faham jihad bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing ra roh duit, ra roh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lho mboten niku lho fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama takokno sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini mboten, santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dekne trimo jaluk Arab-Arab salam tempel itu kan itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati wis seneng ke bupati kelar salam tempel, sementara sing juga bupati ini kere-kere diutaratur, dikajekno wis seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu nggih kula balik malih teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi bolak-balik dirunut teng ngenteni napa? Tukaran. Yaiku ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek wong Yahudi. Agama mbek aku orisinil di. Jare Nabi Muhammad ya orisinil Muhammad. Jare wong Yahudi orisinil wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa Hanifa bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik ku mboten ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Asite adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane jare Quran ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm wa wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Terus adu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim rak tuwa napa? Itu satu ilmu tuwa. Lah di Quran wis kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lho Taurat Injil ku ana rak sakwise periode Ibrahim. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Nah, mulane saiki dhisik Mbah Hasyim apa dhisik Mbah Khalil? Apa dhisik Mbah Sidogiri? Apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono ku terungkape sakwise tukaran. Lho santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasyim gak ada hubungan mbek Mbah Su'aib yo tukaran. Riyen-riyene mboten ngerti jek rodok tukaran. Akhirnya ya karena yai sering pidato bahwa Mbah Su'aib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Su'aib itu baru tahu. Makanya rata tahu cocok tapi tidak saling hujat karena
Sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Basim Asari. Lah Basim sendiri nanti ngaji Basuka. Ya begitu.